Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya latifan lam yazal ultub bina fi ma nazal innaka latiful lam tazal ultub bina wal muslimin ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumi hadza wa ila yaumin nahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanas lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasim minan nas alal aghniyai bi Sulaiman bin Dawud wa alal abdi bi Yusufa wa alal marda bi Ayyuba wa alal fuqara'i bi Isa. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Yai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari MA matanallahu fi tuli hayatih. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur,
keluarganya, putra-putrinya soleh-soleha semua. Pemangku wilayah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Indra Setiawan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang sama-sama kita muliakan juga orang tua kita, Bapak Selamat. Alhamdulillah namanya juga Bapak Selamat, mudah-mudahan selalu selamat dunia dan akhirat. Sahabat kita yang lain, Bapak Sauri juga yang saya hormati, Bapak Ian, Bapak Nurdin, Bapak Ustadz Rahmat, Bapak Zakaria yang punya NU. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam bisnisnya, amin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, Mas Joko juga mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Nawawi, guru kita Al-Mukarram, Bapak Ustadz Bukhari, Kong Kosim, Pak siapa? Pak Umar, siapa? Mas Haikal, Kiai Jalaluddin, Suyuti, seluruhnya yang hadir, yang mudah-mudahan kita termaktub dalam deretan calon ahli surga. Mari kita sejenak membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah, barokah, mukjizat, keagungan, kemuliaan surah Al-Fatihah yang ikut serta memakmurkan, mendukung kegiatan acara taklim di Mushola Al-Azhar. Mudah-mudahan Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih banyak, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan jadi wasilah segala niat hajatnya dikabulkan Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kalau sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan jadi wasilah kalau dagang, mudah-mudahan jadi wasilah lancar dagangnya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ngaji malam hari ini dari salah satu kitab namanya Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mesti tahu bahwa kita memiliki tugas dalam hidup kita. Tugas hidup kita itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 51. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan juga manusia, illa liya'buduni, kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, yang diperintahkan ibadah itu dua, yang pertama bangsa jin dan yang kedua bangsa manusia. Kenapa dalam Al-Quran lebih dahulu kata al-jinna disebutkan daripada kata al-insa? Wa ma khalaqtul jinna, jin dulu. Karena sebelum dunia ini disinggahi ataupun ditinggali oleh bangsa manusia, dunia ini, bumi ini terlebih dahulu, lebih didahului disinggahi oleh bangsa jin. Maka
Nabi Adam itu disebut khalifatan fil ardi, penerus ataupun pengganti di muka bumi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, apa perbedaan jin dan manusia? Pertama, namanya juga jin, itu artinya tidak nampak, tersembunyi. Maka kata-kata jin itu asal katanya jannah, lafad asalnya janana. Jadi jannah itu artinya tersembunyi. Seperti yang satu akar kata dengan kata jannah itu, yang pertama jannah, jannatun, artinya surga. Surga itu tersembunyi. Surga itu artinya tersembunyi, kebun-kebun, taman-taman. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, majnun. Majnun apa artinya? Gila. Itu diambil juga dari kata jannah. Karena orang gila itu tertutupi otak, sehatnya tertutup. Ada juga kata janin. Janin itu jabang bayi yang ada di dalam kandungan. Itu juga tersembunyi karena tidak kelihatan. Junnah, ada jannah, ada junnah, ada jinnah, beda. Sebab dalam bahasa Arab itu beda harokat, beda baris, beda artinya. Junnatun itu artinya tameng. Kalau dikatakan jannatun, surga. Kalau dikatakan jinnatun, bangsa jin. Beda. Itu ya. Jadi bahasa-bahasa itu beda harokat, beda baris, beda apa? Beda arti. Jangankan beda arti, jangankan beda harokat, beda huruf, makharijul huruf beda artinya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai hanya hak kecil, hak gede. Alhamdulillah. Kalau hak kecil itu kan ada ngeheos. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau pakai hak kecil artinya segala puji, segala sanjungan, pujian, keagungan, keperkasaan, segala keistimewaan hanya milik. Tapi ketika dibaca alhamdulillah, itu artinya sebaliknya, kematian. Jadi beda. Maka para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tugas kita selaku manusia itu adalah tugasnya ibadah. Jalan-jalan ke kampung sumur, di kampung sumur beli sejadah. Moga-moga kita semua pada panjang umur bari bisa ibadah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajanasim minan nas. Allah, sesungguhnya Allah yahtaju, akan berdalil. Yahtaju, Allah bakal berargumentasi. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, bi arba'ati anfusin, dengan 4 manusia, ala arba'ati ajanasin, atas 4 jenis, minan nasi, dari bangsa manusia. Yang pertama, fayahtajullahul al-adim alal aghniyai bisulaiman bin Daud. Yang pertama, Allah akan memberikan argumen, dalil atas orang-orang yang kaya. Agniya itu orang kaya.
Orang yang hartanya banyak yang bruk di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah si jabrik, aya di pipir, si jamrong aya di kolong, lubak libu kulepokeun. Lubak libu kulepokeun. Libu kulepokeun. Itu orang kaya. Ngerti? Ngerti ya. Hah? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, alal aghniya, atas orang-orang yang kaya. Sini Bang Ali, yang di pintu. Sini. Kadia. Yang pertama, Allah akan berdebat ataupun Allah akan berdalil dengan orang yang kaya. Allah akan berdalil kepada orang-orang kaya itu dengan memberikan satu dalil Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sebab di antara nabi yang paling kaya raya itu nabi siapa? Iya, Sulaiman. Nabi yang kaya itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu dikisahkan dalam Al-Quran, pengawal dan bala tentaranya bukan sekedar bangsa manusia. Sulaiman alaihi salatu wassalam pun bala tentaranya bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu saking dahsyatnya kesaktiannya, maksudnya kesaktian dari Allah, itu bisa menundukkan angin. Kalau kata Sulaiman angin datang bawa Nabi Sulaiman. Kalau kata Sulaiman hujan. Nah, ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, ka'ayyaqula lahum lima taraktumul ibadah. Kalau seandainya ada orang kaya gak mau beribadah, merasa dirinya paling the best, merasa dirinya paling hebat, sudah gak lagi perlu ibadah, sudah gak lagi perlu sholat. Ketika Allah tanya lima taraktumul ibadah, kenapa engkau kalian semua meninggalkan ibadah? Maka orang-orang kaya nanti akan menjawabnya kepada Allah itu begini, nahnu masghuluna bil amwali wa bil mamlakah. Ya Allah, dulu kami sibuk bil amwali, ngurusin harta, wabil mamlakati, dengan dan mengurusi kerajaan, maksudnya kerajaan perusahaan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu Allah menghadirkan Sulaiman alaihissalam, qala Allahu lahu. Lalu Allah katakan kepada mereka, fa ayyu mamlakatin akbar mim mamlakati Sulaiman, wa ayyu malin aktsaru mim mali, wa huwa lam yatrukil ibadah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hei pulang orang kaya yang kamu gak mau ibadah, yang gak mau sholat, yang gak mau bersedekah, kamu sibuk ngurusin harta bendamu, sibuk ngurusi perusahaan kamu. Nah, kata Allah nanti di akhirat, fa ayyu mamlakatin akbar mim mamlakati Sulaiman. Coba bandingkan, perusahaanmu lebih besar mana dengan perusahaan Sulaiman? Lebih banyak mana hartamu dengan harta Sulaiman? Sulaiman walaupun dia banyak hartanya, tapi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tak pernah meninggalkan ibadah, tak pernah meninggalkan sholat, tak pernah meninggalkan bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan kita jadi orang kaya tapi meninggalkan ibadah.
Karena ada Sulaiman alaihi salatu wassalam, walaupun dia kaya raya, tapi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Betul apa betul? Maka dalam Al-Quran, nah, ada pertanyaan yang menggelitik sebetulnya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu di antara sekian nabi yang kaya raya. Nah, di antara rahasia kekayaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu kenapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu kenapa menjadi salah satu nabi yang kaya raya? Maka di dalam surat Fussilat ayat 39 itu 45 itu dikatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini doa Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika melewati sebuah lembah semut, ya, dalam surat An-Naml diceritakan. Lalu Raja Semut itu bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku bangsa semut, Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati perkampungan kita. Maka aku perintahkan kepada kalian semuanya untuk segera masuk ke sarang-sarang kalian semua, agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak-injak kalian semua, sementara kalian semuanya tidak mengetahui, sementara Sulaiman dan bala tentaranya tidak mengetahui. Amankan diri kalian semua. Mendengar kata-kata itu Nabi Sulaiman alaihissalam fatabassama dhahika, tersenyum lalu tertawa. Ini kita mah boro-boro denger bahasa semut, Pak. Semut ketemu semut, temennya ngomongin siapa, kita nggak tahu. Ya betul. Ya barangkali lagi ngomongin Bang Ali nih. Orang kita nggak kena, betul. Nggak denger suaranya. Tapi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu selain dia paham dengan bahasa semut, dia juga mendengar. Kan saking kecilnya kan suaranya otomatis kecil, iya kan? Kita nggak mendengar walaupun telinga kita besar, lubang telinga kita gede, tapi di saat semut ngomong bicara dengan kawannya nggak pernah kita tahu. Kecuali kalau memang burung punya kita bunyi itu gacor terus kedengeran itu, ya Pak. Kalau ukuran semut mah enggak. Nah, kata Nabi Sulaiman lalu berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura. Yang pertama kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku ajarkanlah kepadaku an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, agar aku selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu yang sudah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, juga nikmat yang sudah diberikan terhadap kedua orang. Jadi para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, disinilah letak keberhasilannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu. Ternyata beliau tidak pernah meninggalkan doa terhadap kedua orang. Ini rumus. Nih rumusnya rupa-rupanya. Jadi kalau anak pengen berkah, anak pengen sukses, nih rumusnya jangan pernah meninggalkan doa terhadap orang. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan, idza tarakal abadu ad-du'a li walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizqu
Idza tarakal abdu ad-du'a ali walidayhi, apabila seorang anak sudah tidak lagi mau mendoakan terhadap kedua orang tuanya, boro-boro sowan datang kepada rumah orang tuanya, boro-boro mau telepon kepada kedua orang tuanya, mendoakan saja sudah enggak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nabi mengatakan fa innahu, maka sesungguhnya yanqati'u bakal putus, fa innahu yanqati'u anhu, daripada si abdu tersebut, daripada si anak tersebut, apa rizquhu, rezekinya. Jadi kalau anak sudah tidak lagi mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka rezeki si anak itu bakal putus. Rezeki anak bakal putus, rezeki anak bakal putus kalau anak tidak lagi mau mendoakan orang. Ini rumusnya. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, sebab tali keberkahan itu, tali kesuksesan itu, tali yang menghubungkan dengan Allah itu doa orang. Jelas hadisnya, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah pun tergantung murkanya orang tua. Insya. Jadi rumusnya doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu, Rabbi firli, bukan apa tadi? Rabbi awzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi pertama selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Jadi sumber keberkahan, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan itu yang pertama letaknya pada syukur. Letaknya pada syukur. Yang kedua doa orang. Makanya kata orang Betawi pernah bilang, tekukur burung tekukur makan kecambah bang kosi. Tekukur burung tekukur makan kecambah. Bersyukur, mari kita bersyukur. Dengan bersyukur rezeki kita akan bertambah, insya Allah. Tekukur burung tekukur pergi ke Mekah bersyukur. Ayo kita bersyukur, dengan bersyukur rezeki kita bakal berkah, rezeki kita bakal berkah, kita bakal berkah, rezeki kita bakal. Itu Quran itu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua doanya Nabi Sulaiman, wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, ajarkan kepadaku agar aku selalu berbuat kebaikan, beramal saleh, tardahu, yang engkau ridhoi. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kita duduknya di majelis taklim ini, di musola Al-Azhar ini bukan kebisaan kita, bukan semata-mata kepintaran kita, bukan semata-mata karena kemauan kita, tapi Allah lah yang menggerakkan hati kita. Insya Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita semua. Nah ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, wa an a'mala salihan tardahu. Jadi kita bisa beramal soleh, amal soleh yang diridhoi Allah itu kita minta kepada Allah supaya Allah mengilhamkan, mengajarkannya kepada kita semua. Insya tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin.
Dan doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu, ya Allah masukkan aku wa adkhilni bi rahmatika dengan sebab rahmatmu, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin daripada golongan hamba-hambamu yang soleh. Ini bahasa Quran. Jadi bahasanya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas, ya Allah masukkan aku dengan sebab rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, nanti bakal sebagai contoh bagi orang-orang yang kaya raya yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan berkorban. Hah? Ibadah dan berkorban. Iya, ibadah. Iya, ibadah dan berkorban. Iya, bentar lagi. Nah, iya. Sebentar lagi mau korban. Satu lagi. Lalu yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abdi bi Yusuf. Dan yang kedua, kalau ada orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah yang lain dengan alasan merasa dirinya menjadi budak, menjadi hamba sahaya, maka nanti pada hari kiamat itu Allah tanya kepada para budak-budak yang enggak mau ibadah, pada para hamba-hamba yang enggak mau ibadah, orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan tapi enggak mau ibadah, ka ayyaqula lahum lima taraktul ibadah. Kenapa kalian semuanya meninggalkan ibadah? Maka mereka menjawab, nahnu masguluna bihidmati sadatina. Ya Allah, kami sibuk bihidmati sadatina, melayani majikan-majikan kami, sehingga kami meninggalkan sholat karena sibuk kami mengurusi majikan kami. Ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu Allah menghadirkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala Allahu lahu, abdi Yusuf, hambaku Yusuf tahta azizi Misra wa imraatihi wa huwa lam yatrukil ibadah. No, Yusuf ini dulu ada yang menjadi raja Mesir, itu adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan di dalam Al-Quran secara khusus ada satu surat ahlan wa salam. Ada satu surat khusus di dalam Al-Quran namanya surat Yusuf. Surat di antara Nabi Allah yang wajahnya apa? Tampan rupawan. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kisah Nabi Yusuf itu sampai istrinya Raja Mesir, namanya siapa? Zulaiha, Raja Mesir, istrinya itu saking namanya setiap hari ketemu dengan Yusuf, sampai ada rasa jatuh cinta di dalam dirinya Zulaiha. Siti Zulaiha. Sampai akhirnya satu waktu ketika rajanya keluar, maka dia berduaan di mana? Di kamar. Lalu Zulaiha menutupi pintunya. Lalu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dirayu dan dirayu. Tetapi Allah masih menjaga daripada imannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Yusuf kemudian lari mendekati pintu, kemudian bajunya ditarik dari arah belakang, sobeklah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan berita itu sempat viral. Viral itu apa? Tersebar, terkenal, bahwa istri seorang raja Mesir merayu menggoda budaknya. Ya, ramai di TikTok. Ya, kalau bahasa TikToknya begini, terpesona, aku terpesona. Viral. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, maka citra kerajaan Mesir waktu itu jatuh karena skandal istri raja merayu kepada budaknya. Sampai kepengen tahu seperti apa sih tampannya Sulaiman, tampannya Yusuf alaihi salatu wassalam itu seperti apa. Maka singkat cerita, para jamaah yang dimuliakan Allah, wanita-wanita, para pejabat-pejabat, dari mulai istri Perdana Menteri, istri gubernur, istri menteri, bupati, camat, lurah, RW, RT, diundang ke istana, diundang. RT enggak? Diundang ke istana. Diundang ke istana. Namanya juga ibu presiden yang ngundang, pasti datang. Betul apa betul? Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap wanita-wanita, tamu-tamu kehormatan itu disediakan satu piring buah dan pisau. Ini masyhur. Singkat cerita, ketika tamu undangan sudah hadir semua dan hidangan-hidangan buah-buahan sudah disediakan dengan satu piring, satu pisau, satu piring, satu pisau, satu piring, satu pisau. Kemudian kata Zulaikha, permaisuri raja, sambil menepukkan tangan, silakan untuk sekedar dicicipi, dikupas buah-buahnya, silahkan. Yusuf, keluar, berikanlah hormat kepada tamu undangan semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ketika Yusuf alaihi salatu wassalam ketika Yusuf keluar, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam keluar memberikan tahiyatan wa ta'diman, penghormatan dan pengagungan kepada tamu-tamu kehormatan Zulaikha, apa yang terjadi? Wanita-wanita para tamu undangan Siti Zulaikha itu tidak ada yang tidak melotot matanya, melongo, semuanya melongo, sampai tidak terasa para jamaah yang dimuliakan Allah, itu tangan yang sedang mengupas buah itu tidak lagi buah yang dikupas, akan tetapi jari jemari mereka yang dikupas. Saking tampannya Sulaiman. Saking tampannya siapa? Saking tampannya Yusuf alaihi salatu wassalam. Coba kopi yang agak kentalan, kopi yang Ini Pak Ustadznya belum ngopi, jadi salah. Yang jelas belum ngopi. Dikit lagi.
Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai wanita-wanita itu, wanita-wanita dan tamu kehormatan Zulaikha, bukan lagi buah yang dikupas, bukan lagi buah yang diiris, akan tetapi mereka semua mengiris daripada jari jemari, mengucur darahnya. Setelah Yusuf alaihi salatu wassalam lewat, barulah mereka semua pada berteriak, aduh, nih Yusuf. Ya, kalau RT lewat nggak tahu. Umpamanya ada kader di situ tuh, Jumanti, FKDM, Bu Medawis, Poslan, Posyandu lah, umpamanya perempuan semua, RT lewat. Biasa aja. Kalau Yusuf kan melongo begitu, kalau RT lewat, nggak ngaruh kan ya? Bercanda. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ukuran ketampanan Nabi Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah tidak diragukan lagi. Sudah tidak diragukan lagi ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kejadian ini diibaratkan oleh para ulama-ulama ketika kita orang muslim, orang mukmin menghadapi sakaratul maut. Maut itu ataupun mati itu rasanya sakit. Mati itu rasanya karena dicabut ruh dari jasad. Itu rasanya sakit di dalam kitab Ar-Ruh dan juga di dalam kitab At-Tadhkirah, itu seperti ditebas oleh pedang 300 kali tebasan. Dan yang kedua, rasa sakitnya mati itu seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Betapa sakitnya dikuliti, kulitnya masih dalam keadaan hidup. Rasa sakitnya di saat kematian itu luar biasa. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi di saat orang mukmin, orang muslim di saat sakaratul maut itu tidak akan lagi merasakan sakitnya kematian. Karena apa? Di saat sakaratul maut bakal diperlihatkan oleh Allah kenikmatan surga, kelezatan surga. Masya Allah, diperlihatkan di saat sakaratul. Dalilnya Al-Waqi'ah ayat 96. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Tidaklah ruh seorang mukmin itu sampai di tenggorokan. Wa antum hina idzin tandurun, maka seketika itu, di waktu itu kalian semua dapat memandang, dapat melihat. Masya Allah, sini. Wa kecapi dari Tangerang, kalau sudah ngopi pikiran kita jadi. Dikit lagi dah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidaklah keluar ruh orang mukmin itu sehingga Allah perlihatkan kepadanya al-jannah, surga. Ini hadis. Jadi ruh orang mukmin ketika akan dicabut itu, Allah hibur dia dengan melihat pemandangan, kenikmatan, kelezatan surga. Maka orang mukmin akan merasa terhibur, akan merasa senang, akan merasakan kelezatan. Maka di saat itu ruhnya dicabut. Maka dia orang muslim tidak akan pernah merasakan sakitnya kematian. Contohnya apa? Yaitu tadi, seperti para wanita-wanita pembesar tadi,
ketika menatap memandang ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sakitnya ketika pisau menyayat jari jemari itu sudah tidak lagi terasa sakit. Karena apa? Dia lebih merasa nyaman, lebih merasa elok ketika melihat ketampanan Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi sakitnya itu tidak terasa. Ini paham ya? Ini tentang kaitannya dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, maka puncak kesuksesan siapa tadi? Nabi Yusuf itu dalam doanya dia berkata, Allahumma tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin. Ini mati dalam keadaan Islam itu harus selalu kita minta. Allahumma tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai muslim wa alhiqni bis-sholihin, dan ikut sertakanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Jadi para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada hamba, kalau ada budak, kalau ada pembantu sibuk ngurusin majikannya sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti sebagai bahan perbandingannya Allah hadirkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaupun dia sibuk melayani raja dan ratu Mesir, akan tetapi dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali kajian kita di malam Sabtu malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Insya Allah. Jadi tugas kita semua dalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Barangkali sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya-tanya sebelum kita Kalau masalah ketampanan antara Yusuf dengan Nabi Muhammad, apa perbedaannya? Satu. Kedua, karakter maut yang merasa bahwa kalau orang yang banyak dosanya apa sama? Tidak akan juga surga. Banyak dosa yang berbunuhnya. Maka juga yang surga untuk yang berbunuh yang artinya banyak dosanya gitu. Yang ketiga, pola ini pada zaman muslimat ya, kan wajib. Kita suka dengar apa perdebatan antara Kristen sama Islam. Kita ada, tapi kita belajar apa? Bibel kan. Kita bohong deh. Kalau kita nyimak pun ya. Bibel, Injil. Ya, debat Islam itu kan kembali antara Injil itu gimana aja. Baik, terima kasih juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kalau dibanding-bandingkan antara ketampanan Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu jauh lebih tampan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ja'far bin Hasan al-Barjanji mengekspresikan kerinduan kepada Rasulullah, menggambarkan ketampanan Rasulullah itu seperti asraqal badru alaina fahtafa minhul buduru mislahus nikmaraina qattu ya
Nabi Muhammad itu tampannya seperti bulan purnama. Al-Badru itu bulan purnama. Artinya terang benderang tanpa ada cacat sedikit pun. Asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru, sehingga dengan rembulan bulan purnama itu bintang-bintang yang lain dibuat redup adanya. Artinya kalau dibandingkan Yusuf dan Nabi Muhammad SAW itu ibarat kata bulan purnama, sementara yang lain itu adalah bintang kemintang. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, di saat syakaratul maut itu, lalu bagaimana kalau orang-orang yang doyan maksiat, senang berbuat dosa? Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi menyebutkan yamutul mar'u ala ma asya alaihi, yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Matinya seseorang itu tergantung bagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Kalau waktu hidupnya umpamanya mancing mulu dari pagi sampai sore, dari mulai Ahad sampai Senin, dari Senin ketemu Ahad, umpamanya dari pagi sampai sore, dari sore pulang-pulang, masya Allah, nggak jauh matinya juga. Mati juga dari sini. Betul. Itu hadisnya. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kebiasaan waktu hidupnya, maka biasakanlah hidup itu dalam keadaan ibadah. Maka kalau orang yang selalu jaga sholat yang 5 waktu, sholat duhanya, sholat tahajudnya, insya Allah di saat-saat kematiannya datang pun itu nggak jauh dari posisi ataupun keadaan dia sedang dalam keadaan ibadah. Betul apa betul? Kalau waktu hidupnya rajin puasa sunnah misalkan, maka matinya juga nggak jauh, pasti sedang dalam keadaan puasa sunnah. Nah sekarang kalau orang maksiat, maaf, orang yang senantiasa berbuat dosa, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka ditakutkan matinya itu sedang dalam keadaan berbuat dosa. Nah ini maka harus ditakutkan. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikanlah kesempatan kami bisa bertaubat sebelum datang mati. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau orang-orang yang senantiasa dalam berbuat dosa, berbuat maksiat, di saat sakaratul mautnya, terlebih orang-orang kafir, itu diceritakan dalam Al-Quran, itu ketika mau mencabut ruhnya, mencabut nyawanya itu malaikat itu memukul, yadribuna wujuhahum wa adbaruh. Jadi malaikat itu memukuli wajahnya, wa yadribuna wujuhahum wa adbaruh, dan punggung-punggung mereka semua. Jadi dicabutnya itu dengan cara dipaksa. Kalau orang mukmin, orang muslim, ketika dicabutnya itu Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu di saat ruh akan dicabut, Allah katakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya tenanglah, perbekalannya sudah murni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah katakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah. Seperti anak lagi main asik-asik, lirih ibunya berkata, nah pulang maghrib, nah pulang gak tuh anak tuh? Pulang. Tapi ketika yang di dalam
Manusia itu jiwanya jiwa khabisah, jiwa yang kotor, jiwa yang banyak dosanya. Allah katakan, ukhruji, keluar. Ya ayatuhan nafsul khabisah, wahai nafsu-nafsu yang jelek, ukhruji, keluar. Ya, itu dipaksa oleh malaikat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga rasa sakitnya orang kafir itu ketika dicabut ruhnya itu dahsyatnya luar biasa. Cuma kita nggak mendengar rasa sakitnya itu, teriakannya seperti apa. Makanya kita bersyukur jadi orang muslim, orang mukmin. Alhamdulillah. Yang ketiga, bagaimana kita belajar umpamanya membuka Bible, Injil, kitab Weda, Tripitaka, kitab-kitab yang lain lah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak jadi masalah kalau hanya sekedar untuk ilmu dan perbandingan. Tidak jadi masalah kalau memang ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran jelas menjadi pahala. Kalau baca Injil, Bible, nggak bakal dapat pahala. Hanya sekedar dapat ilmu semata. Akan tetapi tidak dapat. Tapi kalau memang manfaatnya, kalau memang ada manfaatnya, baca. Tapi kalau besar madaratnya, lebih baik ditinggalkan. Itu lebih baik ditinggalkan. Daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Rumus kaidah usul fikihnya, menolak ataupun mencegah itu lebih baik daripada mengubah. Itu begitu. Jadi boleh saja, tapi lihat dulu manfaatan. Kalau memang ada manfaatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang madarat, jangan. Sebab itu kaitannya dengan keimanan. Saya ditakutkan setelah membaca buku-buku kayak begitu, kemudian iman kita semakin melemah, keyakinan kita semakin nggak kuat, akhirnya maaf meragukan tentang kebenaran daripada Al-Quran. Itu begitu. Ya. Oh, ini memang senjatanya muslim, memang belajar muslim ya. Belajar sama lawan dengan cara belajar ini begitu. Sama ini gimana? Ditembak melawan dan dia akhirnya masuk Islam gitu. Itu senjatanya kalau kita belajar. Maka jadi ada tujuan kalau di meja kantornya ada Quran, ada Bible, ada ini. Kalau jauh, Bible aja lah. Karena kan kita kan musuhnya kan yang gitu. Yang lainnya kecil jumlahnya. Ya udah ini kok kayak kita tak kalau hanya orang yang umat apa tobat betul sabda. Sekarang apa dilihatnya apa tuh? Kadang bulan salah, sekarang buat baik lagi, buat salah, buat baik, buat salah, buat baik. Kalau di Injil juga ada korban, di Injil ada korban, ada bab korban. Nah, ada sih, Yesus korban. Ya, kesannya pahalanya itu bersalawat atau berzikir. Paling mana yang bisa? Luar biasa. Ini satu dulu ya. Apa tadi? Yang mana itu? Nanti berbuat baik. Tomat, ya. Ibarat kata orang, taubat itu habis taubat, lalu umat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada hadisnya masalah itu. Jadi para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, walaupun taubat kemudian kita umat, itu masih mending daripada orang yang nggak pernah taubat. Itu rumusnya seperti itu, masih mending. Kemudian pahala antara zikir dan sholawat ini lebih besar mana? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Di dalam masalah zikir dan sholawat perlu diketahui bahwa membaca sholawat itu bagian daripada berzikir. Nah, daripada berzikir. Maka orang bersholawat itu hakikatnya dia sedang berzikir. Nah, berzikir bisa dengan sholawat, bisa dengan membaca tasbih, bisa membaca tahmid, bisa membaca istighfar. Akan tetapi kalau dibanding-banding pahalanya antara sholawat dan zikir itu lebih besar mana? Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ikhtilaf. Sebahagian pendapat ulama mengatakan itu lebih besar sholawat daripada zikir. Sebab dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sampai saking hebatnya sholawat, sampai Allah dan para malaikat pun bersenandung sholawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang zikir yang paling utama itu apa? Apa membaca tasbih, apa membaca tahmid? Maka jelas dalam Al-Qur'annya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah kamu mengetahui makrifat, mengetahui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Itulah sehebat-hebatnya zikir. Jadi kenalilah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan napas kehidupan kecuali Allah. Tidak ada yang menjadi sandaran dalam hidup kecuali Allah. Meyakini seperti itu termasuk zikrullah, zikir kepada Allah. Ibu matanya udah kecil, sudah ngantuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya itu aja. Katakan doa. Doa. Ayo doa. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك صحة في التقوى وطول عمر في الحسن العمل ورزق وحسنة وعدنا عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغني بفضلك ومعصيتك عمن سواك. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.